I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Trisno, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Heru Ternate. Di video kali ini saya akan membahas tentang etnometodologi. Nah, langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama saya akan bahas tentang pengertian etnometodologi. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana tatanan sosial dihasilkan dan melalui proses interaksi sosial. Etnometodologi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti, berakar keilmuan fenomenologi. Umumnya, etnometodologi mengkaji materi pokok yang diteliti yang berasal dari interaksi individu dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Tujuan etnometodologi adalah untuk memahami bagaimana individu-individu dalam interaksi menciptakan realitas yang dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan pendekatan yang unik dan radikal dalam kajian ilmu sosial yang mengkritik cara-cara yang dilakukan para sosiolog sebelumnya. Etnometodologi memiliki kesamaan dengan pendekatan-pendekatan sosiologis sebelumnya, seperti fenomenologi, tetapi yang menyediakan kesamaan baru dalam mengkaji disiplin deskripsi yang lebih rinci. Lanjut, yang kedua, bagaimana cara pengumpulan data dalam metode etnometodologi. Cara pengumpulan data dalam metode etnometodologi menggunakan dua metode pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan daftar pertanyaan kepada pengurus masjid Al-Ma'mur dan memperoleh data dari bantuan zakat produktif dari para pemberi zakat. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dengan membaca literatur, internet, media cetak, dan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan informasi ini sebagai data tambahan untuk data primer. Untuk menggunakan data, peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara adalah metode survei pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan dalam penelitian. Data primer dan jawaban responden dalam peneliti disajikan secara tertulis dengan menggunakan pertanyaan lisan. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pimpinan Masjid Al-Ma'mur, Jakarta Pusat, dan para penerima zakat produktif. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa catatan resmi dan buku-buku, majalah, surat kabar, dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data terkait penyaluran dana zakat. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan-catatan langsung dari kegiatan individu-individu yang diteliti. Observasi dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang diamati dan interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Etnometodologi menghindari pemaknaan bahasa dari aspek gramatika, sehingga perlu dilakukan observasi langsung pada kegiatan individu-individu yang diteliti. Yang ketiga, analisis metode etnometodologi. Langsung saja, analisis metode etnometodologi mencakup beberapa aspek, termasuk pendekatan pada realitas. Etnometodologi memusatkan kajian pada realitas yang memiliki penafsiran praktis. Ini berbeda dengan etnografi yang fokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat, dan fenomenologi yang pada makna suatu tindakan atau peristiwa. 2. Pendekatan praktis. Etnometodologi menganalisis tindakan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan pendekatan sosiologi yang lebih
seperti pendekatan struktural, fungsional, dan interaksi simbolis. Yang ketiga, pendekatan mengenai tingkah laku. Etnometodologi mengkaji tingkah laku individu dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Ini berbeda dengan pendekatan sosiologi yang lebih abstrak, seperti pendekatan teori sosial kontemporer. Keempat, pendekatan mengenai konstruksi individu. Etnometodologi lebih fokus pada dua konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu akal sehat berlaku dan makna, berbeda dengan pendekatan sosiologi yang lebih fokus pada struktur masyarakat. Yang kelima, pendekatan mengenai pengumpulan data. Etnometodologi menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data. Ini berbeda dengan pendekatan sosiologi yang lebih formulir seperti pendekatan kuantitatif. Yang keenam, pendekatan mengenai metode analisis. Etnometodologi menggunakan metode analisis percakapan yang membangun model analisis percakapan sebagai model variasi etnometodologi. Ini berbeda dengan pendekatan sosiologi yang lebih fokus pada analisis statistik. Yang ketujuh, pendekatan mengenai kritik. Etnometodologi merupakan suatu kritik terhadap pendekatan sosiologi sebelumnya yang dikritik keras oleh etnometodologi. 8. Pendekatan mengenai kesamaan dengan fenomenologi. Etnometodologi memiliki kesamaan dengan fenomenologi yang juga fokus pada pendekatan individu-individu dalam memahami sesuatu. Dan terakhir, contoh dari metode etnometodologi. Contoh penyerapan metode etnometodologi dapat dilihat pada kasus wanita PSK dan penyakit infeksi seksual. Dalam kasus ini, etnometodologi digunakan untuk mengkaji bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka dalam konteks modern sosiologi. Metode etnometodologi digunakan untuk memahami bagaimana individu menggunakan teori, asumsi, atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu. Etnometodologi juga digunakan dalam studi. Dalam kasus ini, etnometodologi digunakan untuk mengkaji bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka dalam konteks epidemiologi. Contoh penerapan etnometodologi dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Komunikasi. Dalam komunikasi, etnometodologi digunakan untuk meneliti bagaimana individu menggunakan penalaran praktis dan logika sendiri untuk menyelesaikan masalah komunikasi sehari-hari. Kedua, pekerjaan. Dalam pekerjaan, etnometodologi digunakan untuk meneliti bagaimana individu menggunakan penalaran praktis dan logika sendiri untuk menyelesaikan masalah pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, etnometodologi digunakan untuk meneliti bagaimana individu menggunakan penalaran praktis dan logika sendiri untuk menyelesaikan masalah hidup sehari-hari. Etnometodologi berpengaruh besar pada kelahiran metode analisis percakapan sehingga menjadi metode yang sangat penting dalam studi-studi sosiologi. Metode etnometodologi memiliki dampak positif dalam menyampaikan pendapat masyarakat untuk perbaikan tanah air kita. Pendekatan ini dapat memberikan perspektif yang lebih dekat dan jelas tentang bagaimana tatanan sosial dihasilkan melalui proses interaksi sosial. Etnometodologi juga dapat digunakan dalam penelitian sosial seperti penggunaan metode etnografi dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teknik observasi, wawancara, simak, catatan, dan rekam mengenai kehidupan, kebudayaan, dan interaksi sosial penggunaan di lingkungan tertentu. Menemukan pendapat yang lebih detail dan jelas dari masyarakat yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan tanah air kita. Kelebihan metode etnometodologi yang pertama, menyediakan pemahaman tentang bagaimana tatanan sosial dihasilkan dalam dan melalui proses interaksi sosial.
Yang kedua, memberikan pilihan yang baik untuk meneliti dan perubahan-perubahan yang akan terjadi, mempelajari produk-produk sosial. Yang ketiga, memberikan satu pemahaman tentang bagaimana narasumber menyadari dan mengerti terhadap daftar pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, menggambarkan dan menginterpretasikan perilaku, kebudayaan, dan interaksi sosial penggunaan di lingkungan tertentu. Kekurangan metode etnometodologi: yang pertama, tidak merupakan metode yang menggunakan rekaman dalam pengamatan. Yang kedua, studi dalam skala luas lebih cocok diteliti dengan menggunakan metode survei dibandingkan dengan etnometodologi. Yang ketiga, tidak memerlukan latar belakang pengetahuan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang dijelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.